Hello again everyone, welcome back again di altcoins update. Udah satu harian ya teman-teman sekalian dari terakhir kita live streaming. So dari live streaming udah banyak perubahan ya yang cukup signifikan sebenarnya sih sama marketnya. Terutama karena Bitcoin kemarin kayaknya nyambut kondisi yang relatif positif. Gara-gara cuma satu teman-teman ya. Gara-gara setelah 8 hari berturut-turut ETF-nya outflow, akhirnya kemarin inflow, tapi dibarengi dengan BlackRock jualan ya, atau keluar 9,1 juta dolar. Market langsung rebound, ya cukup impulsif. Nah kalau sekarang sih kita ngelihatnya yang perlu diperhatiin ya, ini by the way, saya kan update Bitcoin nanti agak malam ya teman-teman ya, mendekati mungkin jam-jam krusial ya, terutama setelah memasuki jam-jam ETF akan settlement biasanya ya, around jam 2 jam 3-an lah, tapi mungkin kalau bisa lebih early why not gitu kan. Nah teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat besok pagi banget nih waktu Indonesia Barat jam 8 akan ada second presidential debate. Oke, ini jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di US-nya sih sebenarnya bukan jam segitu ya. US-nya itu sekitar jam 11-an ya kalau tadi saya nggak salah ngecek ya teman-teman ya. Tapi itu di tanggal 11 September. Jadi ya kita udah duluan baru US kan. Biasa kan kayak gitu lagi ya teman-teman. Kayak sekarang nih 20.30 New York Open karena di sana masih pagi. Kita udah malam duluan gitu. Nah guys, jadi besok ini bakal hot banget buat market. Saya nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi kalau sedikit boleh memberikan pandangan ya, ini kita nggak pernah tahu teman-teman. Kamala Harris sebelumnya kan ya kita tahu ya, Joe Biden itu nggak ngerti lah soal kripto. Nah kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba besok mungkin orang berpikir ya Donald Trump biar gimana pun pro kan terhadap kripto, tapi ternyata Kamala Harris justru ngebawain sentimen positif nih buat kripto karena dia mau memperjuangkan suara yang bisa didapatkan dari para crypto lovers. So maybe teman-teman kita nggak tahu kalau ternyata besok pagi market itu bisa react positif gara-gara Kamala Harris. Nah itu plot twist ya, yang kita sendiri juga, ya saya sendiri juga nggak tahu teman-teman sekalian ya, bakal seperti apa besok kan tergantung dari pertanyaan panelisnya juga. Jadi itu bakal jadi satu yang krusial juga untuk kita antisipasi. Jadi besok pagi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu bakal momen-momen krusial tuh buat market. Ya saya rasa nggak wise kalau kita harus spekulasi mendekati momen-momen tersebut. So you have to be careful. Oke, by the way guys, untuk altcoins update hari ini saya mau bahas Dog Hat ya dan Kaspa. Ini karena hasil votingan terakhir ya dari live streaming kita, dan seperti yang saya katakan karena live streaming terakhir likes-nya ya udah hampir 1000 by the way guys ya. Kalau bisa digenapin 1000 sih lebih baik lagi. Ya itu sekaligus menjadi menjadi dorongan saya ya untuk kita kembali live streaming ya, mungkin somewhere around Kamis mungkin ya, after CPI teman-teman sekalian. Jadi ya nanti kita bakal update ke teman-teman lewat grup Telegram. Nah ini hasil polling ya, baru nggak bisa diklik. Nah ini dia teman-teman ya, hasil pollingnya ada WIF sama Kaspa ya, itu peringkat kedua dan ketiga. Fed sebenarnya dia yang pertama, tapi karena kita voting dua-duaan ya, dan 35% sama 35% di situ, itu jadi karena Fed alfabet itu lebih dulu daripada W ya udah teman-teman kita bahasnya Fed pada saat itu. Jadi Fed dan WIF dan Kaspa ya. Ini by the way kita sekaligus react ya dari condition market yang per sekarang banget nih, New York Open ini masih goyang-goyang teman-teman sekalian ya. Jadi kita belum tahu New York hari ini bakal bawa marketnya ke arah mana gitu. Tapi satu hal yang kita bisa perhatikan teman-teman ya, tetap kita harus ngeliat kan dari gambaran besarnya ya, which means yang kita bahas itu harusnya dari total 3 dulu, kemudian lanjut ke Bitcoin dominance dan USDT dominance. Oke, kita bahas bertahap ya, starting dari total 3, di mana altcoins market cap di sini di luar dari Bitcoin dan Ethereum. Jadi kalau kita ngeliat guys, bird's eye view ya atau big pictures-nya, ini masih sama secara sentimen ya dan secara pergerakan seperti yang saya jelaskan pada saat live streaming sebelum-sebelumnya, di mana kita mengantisipasi adanya possibility kita tuh berada di fase ini. Ya ini mirip banget sama kejadian 2019, cuman yang kita nggak tahu kan adalah apakah akan ada resesi kembali, ya kan? Kalau waktu itu kan dikarenakan pandemi. Ya, pandemi teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan sekarang, katakanlah nih, proses yang terjadi ini adalah proses yang dibutuhkan pasca pre-bull run yang terjadi pada
ya akhir kuartal 4 dan maksudnya di kuartal 4 2023 dan awal tahun 2024. Lalu memasuki sell on May and go away, ternyata ngebawa marketnya itu relatif terkoreksi, dan proses koreksinya itu sama lamanya teman-teman ya, total 203 hari hingga akhirnya dia berhasil breakout, dan pada saat setelah breakout itu naiknya impulsif serta menciptakan high point yang baru. Namun kembali tertekan gara-gara resesi kembali terjadi. Ya, itu disebabkan oleh pandemi pada saat itu. Nah, kalau kita lihat saat ini nggak jauh beda situasinya, guys. So far kita udah konsolidasi sekitar 168 hari. Makanya saya bilang ini lebih kurang mirip-mirip. Oke, pada prosesnya kita ngelihat peribulurannya ada, konsolidasinya juga ada, dan itu kecenderungan terkoreksi. Namun, kalau misalkan teman-teman di sini merasa sangat khawatir ya, dalam tanda kutip, altcoins gua nih yang gue pegang dari topnya udah turun 80, 70%, ada yang 90% bahkan. Ya, itu adalah hal yang terjadi juga pada 2019 itu, pada saat itu, di momen itu, teman-teman sekalian. Kalau Anda waktu itu mungkin memperhatikan ya, buat beberapa aset-aset yang udah lama, teman-teman, seperti Dash mungkin, kemudian ada NIO, kemudian ada ya masih banyak lah beberapa lainnya, teman-teman ya. Dan ada pun yang baru-baru lahir, kayak Solana, Matic pada saat itu baru lahir, teman-teman. Nah, ini proses lebih kurang mirip-mirip pada saat momen tersebut. Dan ini adalah momen di mana market kelihatannya akan mudah untuk di shake out ya. Jadi orang yang mungkin udah terlanjur frustasi, yang udah terlanjur galau, yang udah merasa kayak ini udah nggak bisa lagi nih, market nggak ada bulurannya lagi nih. Nah, inilah momen-momen mereka akan kena shake out. Nah, saya nggak tahu apakah kita memerlukan final kapitulasi yang parah sekali. Final kapitulasi itu maksudnya apa? Kapitulasi itu adalah proses di mana kita ngelihat market itu habis-habisan, teman-teman ya, dibantai sedibantai-bantainya. Kita nggak tahu itu apa triggernya, apakah mungkin gara-gara the Fed ya terlalu lambat dalam mengambil tindakan preventif terhadap resesi ekonomi, akhirnya resesinya terjadi. Kita nggak tahu yang bubble mana, mungkin dari saham-saham teknologi ya, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Sekali lagi saya bilang ya, tapi itu adalah hal yang kenapa enggak gitu ya, kita coba untuk antisipasi gitu. Dalam arti, mungkin teman-teman di momen kayak begini, ada baiknya kadang kita lebih memilih untuk bermain aman atau bermain defensif. Jadi teman-teman nggak perlu cicil beli terus-terusan tuh. Ya, kita cari benar-benar kesempatan di mana ada bandingan sangat signifikan, tapi terjadi atau tertahan di level-level atau area tertentu. Seperti misalnya total 3 saat ini, ya 526 miliar dolar, ini adalah merupakan previous support resistance. Kalau saya mau adjust dikit, sebenarnya bisa aja di bawah dikit gitu ya, sekitar 500, ya katakanlah area 515 miliar dolar lah di level tersebut. Tapi fakta bahwa kita selama ini ketahan di sini dan berusaha untuk closing di atasnya terus, ini berarti menandakan dong di situ terdapat support, ya kan, yang coba untuk pertahankan agar total 3 tidak jatuh lebih dalam lagi. But at the same time, if we take a look on daily perspective, ini tuh bisa aja kita dalam channel ya, pergerakannya dalam channel. Dan kalau dalam channel ini ya, adapun kondisi ini biasanya istilahnya melalui proses 5 wave correction. Jadi kayak 5 wave itu adalah dari A, B, C, D, E, baru kemudian ada potensi dia reversalnya. Ya, tapi apakah saat ini terlalu cepat ya untuk kita mengatakan itu? Karena biasanya ketika market memang siap untuk kembali rebound, untuk bull run kembali, selalu dimulai dari Bitcoin. Dan kalau dimulai dari Bitcoin, itu masih nyambung teman-teman dengan discussion kita berikutnya, yaitu Bitcoin dominance, yang posisinya saat ini, Anda perhatikan ya, ini benar-benar relatif tertahan tepat di level yang kita sudah marking sejak awal tahun 2024. Jadi kalau misalnya waktu itu teman-teman ada beberapa orang yang sempat berdebat lah ya, atau berargumen di YouTube channel ini, dia bilang katanya Bitcoin dominance bakal turun, bakal drop secara signifikan, kemudian bakal memulai alt season per tanggal atau per awal Januari 2024. Yang saya bilang sama dia pada saat itu ya, yang saya lihat kayak gini gitu. Ya terserah sih sebenarnya mau percaya yang mana gitu kan. Tapi kan biar gimana pun acuan saya adalah data. Ya, kita ngelihat dari pergerakan historicalnya dan datanya teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan itu bahwa masih ada kemungkinan loh altcoins itu bisa lebih murah lagi gitu loh. Kalau misalkan memang kita memasuki fase atau tahap koreksinya. Dan ternyata sampai sekarang kita ngelihat ya Bitcoin dominance 57,68% ini benar-benar menjadi level resistance yang sangat-sangat powerful. Udah mempertahankan level ini sejak sekitaran awal Agustus ya. Dari tanggal 5 Agustus tuh kita cuma di situ-situ aja. Nah, saya nggak tahu teman-teman, kalau misalkan ada tanya saya, apakah habis ini kita bakal ke reject dan dia turun bakal dalam banget.
Ya itu ekspektasi banyak orang lah. Saya rasa demikian teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalkan kita mengatakan bahwa saat ini akan terjadi seperti itu, saya merasanya ada yang kurang sreg gitu loh. Kenapa teman-teman? Karena in the end, kalau Bitcoin mau rally, Bitcoin bakal butuh lebih banyak money flow. Dan money flow itu berarti membutuhkan kondisi yang signifikan dari altcoins juga. Jadi altcoins akan diambil sebagiannya teman-teman sekalian untuk ngebantu pump dari Bitcoinnya juga, sehingga dia bisa mencapai ATH baru. Nah dari sana baru tuh kita bisa ada pertimbangan bahwa oh ya, in the end nanti baru akan beralih kembali ke altcoins. Kenapa? Karena ketika satu titik Bitcoinnya sudah mulai jenuh, ya Bitcoin udah nggak bisa dipump lagi. Nah, akhirnya market akan beralih dan mencoba mencari sarana aset yang bisa lebih mudah untuk dispekulasikan, dan pilihannya adalah altcoins, kira-kira gitu. Nah, baru terakhir kita bahas sedikit USDT dominance. Ya, USDT dominance sih sebetulnya masih ketahan di trendline yang kita sudah deskripsikan sejak awal tahun lalu juga ya teman-teman sekalian, bahwa kita ngelihat breakdown dari kondisi ini tuh merupakan area yang sangat-sangat signifikan harusnya bagi si USDT dominance. Tapi ya biar gimana pun ya USDT dominance ya, kita ngelihatnya dia tetap naik lagi teman-teman sekalian, dan kita tetap testing di bawah area trendline itu. Cuman kalau dari segi level ini tuh udah lumayan krusial guys. Kita perlu pertahankan tetap bermain di bawah high point pada tanggal 15 Januari atau 22 Januari 2024. Kalau kita nggak bisa bertahan dari level itu dan kita malah akhirnya kita malah breakout dan malah kita bertahan di atasnya, nah ini yang berbahaya. Berarti kemungkinan besarnya market masih bisa ada potensi koreksi yang lebih jauh. Ya, tapi kalau kita ngelihat dengan proses yang sudah membawa kita sampai di tahap ini, ada red cut yang akan dilakukan pada pertengahan bulan September, kemudian kita juga tahu ada US election di akhir tahun ini, di November tepatnya. Ya mudah-mudahan sih aliran liquidity-nya bisa beralih ke sini. Karena kalau kita ngelihat dari USM to money supply juga, ini posisi udah mulai nanjak teman-teman. Ya ini kalau kamu zoom in, ini posisi terakhir tuh udah mulai nanjak secara signifikan. Jadi setidaknya kita tahu ada proses yang namanya quantitative tightening, dan itu berlangsung dari awal tahun 2022 hingga titik bottomnya itu adalah di Oktober 2023. Sejak itu kita ngelihat market mulai rally. Ya, tapi saat ini kan kita ngelihat mulai tersendat nih. Ya, saya pikir nggak heran juga gitu ya, karena mungkin perlu penyesuaian ya, daya serap masyarakatnya juga masih kurang, atau daya serap likuiditasnya juga masih kurang, sehingga yang Wales lakukan mungkin akumulasi secara bertahap. Jadi dia nggak mau langsung pom-pom marketnya, supaya ya at least dia bisa masuk dulu teman-teman sekalian, nanti pada saat likuiditasnya sudah siap dia bisa keluar, baru kemudian ada pertimbangan untuk saatnya memarkup harganya. Begitu pertimbangannya teman-teman ya, yang sampai sekarang kita masih ngelihat ya dia masih begitu-gitu aja marketnya. Oke, nah itu sedikit penjelasan dari saya teman-teman overall-nya. Nah kita bahas sedikit ya, ini untuk wave. By the way, untuk wave ya teman-teman sekalian, wave itu saya pernah ada bahas sekali di Telegram harusnya ya, postingannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau kamu perhatikan, ini adalah high point, ini adalah low point dari higher time frame ya. Kamu bisa lihat prosesnya seperti ini, naik terbatas, breakdown lagi, naik terbatas, kemudian breakdown lagi, create lower low. Oke, tidak bisa dipungkiri sampai dengan kondisi ini kita ngelihat secara tren ini memang masih bearish sekali ya. Namun demikian teman-teman sekalian, kita ngelihat ya beberapa pekan lalu ini proses yang terjadi pada si wave ya, tampaknya dia respect lah, cukup respect terhadap trendline ini dan mencoba untuk rebound dari posisi di bawah itu ya. Dan kalau kita lihat lagi teman-teman, possibility untuk reboundnya kita tuh sampai mana? Sebenarnya ini ada area internal. Kalau saya marking ini kan adalah analisis yang sebelumnya saya bagikan kepada teman-teman juga ya. Jadi yang harusnya diwaspadai adalah satu teman-teman, ini ada potensi trendline atau membentuk sebuah channel. Dan seandainya dia naik, sampai mana dia sejauhnya bisa naik teman-teman sekalian ya. Di sini sebenarnya terdapat fair value gap, dan ini inverse fair value gap. Jadi kosong ya, ini jadi inverted fair value gap. Nah itu bisa diantisipasi sebagai area yang bisa divisit oleh dog wave head, dan pada akhirnya tetap tidak dalam keadaan bullish juga. Maksudnya gimana tuh Vin? Maksudnya adalah bisa jadi kena rejection dari situ. Oke, dan teman-teman kalau Anda lihat dari posisi di atas ya, mau hubungkan trendline katakanlah seperti ini juga bisa. Oke, di sisi lain juga kalau kamu mau hubungkan trendline kayak gini juga bisa teman-teman. Ya ini sebenarnya
sangat-sangat subjektif ya. Depend kamu mau narik trend line-nya dari mana gitu. Cuman kalau buat saya, biar gimana pun kita lihat ini ada 2 sentuhan teman-teman. 1 2 1 2. Jadi ini berarti ada validasi berupa channel dan kita dapatkan konfirmasi itu. Dia ketahan di level itu. Ya, jadi kalau misalkan kita ngelihat dengan kondisi kayak gini, maksudnya gimana, Pin? Pada intinya teman-teman sekalian, andaikan Dog with Head memang punya kesempatan untuk naik, ya ini mungkin buat trading sementara, ya, sampai akhirnya dia satu titik mungkin kena rejection lagi atau gimana gitu. Karena di level ini juga terdapat fair value gap dan teman-teman bisa lihat ini respect terhadap level itu. Makanya Dog with Head itu akhirnya reject dan turun kembali. Oke, nah sementara ini adalah kondisi yang menurut saya cukup menarik karena Dog with Head berarti untuk jangka pendek ada potensi untuk naik dulu. Ya, naiknya sampai mana? Ya target terdekat harusnya sekitar 1,9 sampai 2,05 dolar more or less-nya teman-teman sekalian. Nah, baru kalau kita lihat ya detail by detailnya sampai ke lower time frame. Ya, ini yang kemarin terakhir saya lihat ya teman-teman sekalian. Jadi posisi kita after dia creating lower low, dia naik sampai cuma 0,62%, udah reject lagi, create lower low. Nah, bersyukurnya di tahap ini kita ngelihat ada upaya ya untuk si Dog with Head akhirnya mengalami reversal. Di titik ini kita mulai ngelihat dia membentuk higher high, di titik ini kita ngelihat dia mulai membentuk possible higher low, tapi kemudian apa yang terjadi? Harga masih terkonsolidasi, ya kan? Setelah dia terkonsolidasi untuk beberapa periode waktu, dan akhirnya teman-teman bisa temukan kalau posisi Dog with Head itu sedang dalam keadaan breakout nih terhadap resistance-nya. Oke, jadi jangan langsung ngelihat ya dari sini gitu. Kadang-kadang kan ada orang lihat, oh ini resistance nih. Mudah-mudahan deh ya kan bisa mantul lagi naik ke atas gitu. Ya ini harapan semua orang yang hold Dog with Head pastinya. Namun teman-teman sekalian, kadang kan market nggak seindah itu. Kadang market melalui proses liquidity sweep. Jadi kita bisa membayangkan, andai kata Dog with Head harus mengalami retracement, di sini tuh terdapat fair value gap yang lumayan gede guys. Ya, dan fair value gap ini bisa aja di fill dulu atau di retrace dulu gitu. Ya, ibaratnya yang kita lihat tuh apa teman-teman? Yang kita lihat adalah bagaimana jika seandainya Dog with Head nggak mau langsung naik, tapi dia malah turun dulu gitu kan. Kalau turun dulu, nanti kalian ngebayanginnya, waduh ini support resistance nih. Waduh, dia break dari resistance nih, dia break dari support nih. Berarti harusnya kalau dari sini masih ada potensi dia pelemahan lanjutan. Bayangannya kan kayak gitu. Ternyata apa teman-teman? Ternyata kamu cuma ngelihat dia mengalami retracement sehat aja gitu loh. Dalam tanda kutip di sini ini ada liquidity sweep, fake out. Di sini dia create higher high, lalu secara body candle ya sempet lah ada upaya untuk dia create higher high, tapi katakanlah dia nanti mengalami retracement, bisa aja gitu kan kita ketahan somewhere around this range, baru kemudian dia mantul lagi naik ke atas. Dan akhirnya teman-teman melihat bahwa proses itu adalah proses yang sangat wajar sekali dalam pembentukan struktur yang sehat untuk dia naik kembali. Ya sementara kayak gitu guys, oke? But ya in the end kita bisa aja ketahan di sini juga dan meneruskan rally-nya ya. Recently saya ngelihat Riff ya ada penguatan yang sangat impulsif sekali. Dia nggak perlu turun sampai bawah banget. Dia hanya ketahan cukup di support resistance saja udah mantul lagi teman-teman sekalian ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kondisi itu juga bisa aja terjadi pada Dog with Head. Tapi saya rasa itu semua tergantung momentumnya juga. Kalau tepat timingnya kebetulan money flow-nya lagi kenceng, ya mungkin wave bisa dapat kebagian money flow juga dan pada akhirnya dia ikut rally. Ya, itu ekspektasi yang mungkin teman-teman bisa temukan untuk saat ini. Jadi antara kamu bisa manfaatkannya setelah dia breakout supaya dapat validasi, atau kamu lebih prefer tunggu untuk dia kembali mengalami retracement dulu, testing ke 0,79 atau mungkin ke OB-nya. Nah, baru di situ kalian cari entry point. Ya, kira-kira kayak gitu, guys. Oke, so itu untuk Dog with Head. Dan berikutnya, tadi apa ya, teman-teman ya? Nah, Kaspa ya, teman-teman. Ya, Kaspa di sini. Salah satu koin yang sudah dalam keadaan bullish sekali. Terakhir kali kita ngelihat, teman-teman, overall-nya tuh dia mantap banget ya sebenarnya. Tapi sekarang pun kita bisa bilang kalau Kaspa tuh not so bad loh. Ya, dalam artian kalau Anda lihat dari sini pun ya, sebenarnya kita masih bertahan di atas ascending triangle pattern-nya. Jadi kita masih bertahan di dalamnya, teman-teman, dan kita tetap masih dalam keadaan konsolidasi. Ya, ini adalah salah satu koin yang bisa dibilang cukup tahan banting nih. Ya, ketika yang lain dalam keadaan tertekan, Kaspa di sini iya dia ikut tertekan juga, tapi dia bisa mempertahankan derajatnya lah untuk tetap dalam keadaan relatif bullish gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada proses liquidity sweep yang sangat ekstrim ya kita ngelihatnya teman-teman, karena hampir seluruh low point di sini diambil dan setelah itu dia mantul balik naik ke atas dengan proses yang sangat cepat sekali. Nah, kalau kita lihat internalnya dari sini sebenarnya ada upaya ya untuk dia coba untuk mantul dari trend line-nya.
Itu artinya kalau teman-teman ngelihat Kaspa untuk opportunity trading jangka pendek, harusnya lebih dominannya cari ke buy atau long. Ya, dan yang saya lihat di sini teman-teman, ini banyak banget ya fair value gap yang belum ke-fill. Jadi katakanlah di sini fair value gap, terus teman-teman ngelihat, wah ini fair value gap besar nih ya range-nya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau pakai memanfaatkan, ya pada saat nanti dia balik ke situ tuh kesannya udah kayak lagi dalam keadaan bearish gitu. Malah saya tadi ngeliat sekilas aja ya, kepikiran teman-teman untuk kenapa nggak coba manfaatkan dari internal structure-nya di sini. Ya, tren lagi bullish banget, momentum lagi kuat, kalau misalkan dia pullback-nya korektif sampai ke level atau area tersebut, bukannya jadi menarik gitu kan. Kita ngelihatnya kayak gini teman-teman sekalian. Nah, lebih kurangnya tuh ya. Tidak bisa dipungkiri saat ini Kaspa mengalami rejection. Ini sama ya kayak posisi dari Bitcoin, lagi ada rejection teman-teman sekalian. Andaikan dia naik dan dia turun lagi, membentuk ABC corrective wave. Nah, ini harusnya jadi opportunity. Ya bisa jadi peluang kalau teman-teman mau manfaatkan untuk trading jangka pendek. Kalau misalkan untuk lihat jangka panjang, yang penting trend line-nya nggak di-break tuh. Ya, ini trend line yang sangat-sangat penting sekali. Nah, teman-teman harus gambarkan itu di chart masing-masing ya, supaya kalian tahu juga trend line ini masih bertahan atau tidak. Dan harus body close dalam keadaan weekly time frame. Ya, itu harus menjadi validasinya teman-teman sekalian. Karena kalau enggak, ya kayak gini tuh ya, kamu bisa lihat ini fake out doang tuh. Kesannya kita udah breakout, tapi ternyata di daily doang dia breakoutnya. Ya, begitu kita balik ke weekly, ternyata dia nggak valid. Makanya dia gagal tuh untuk perform. Tapi kalau lihat keseluruhan, kenapa saya bilang ini masih bullish? Gampangnya teman-teman, ini adalah higher high dan ini harusnya potensi jadi higher low-nya. Kira-kira kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian untuk Dog Whip Head, Kaspa, Total 3, USDT Dominance, dan juga Bitcoin Dominance. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. And if you guys watch it till the end, make sure kalian type finish ya di kolom komentar teman-teman sekalian. Oke, so buat kalian yang juga ya saya rasa itulah cukup teman-teman. Oke, so God bless everybody and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.